أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngurniakeun ka urang sadaya dina kahirupan urang husnul khotimah dina akhir hayat urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai ketika urang sadaya salaku umatna anu tetep satia tunduk patuh kana ajaran sareng ajakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sadayana hatur nuhun sarta jalan ka pembawa acara Pak Ustadz Iin. Hari ini pertemuan kedua tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran, bahwa di minggu kemarin, di bulan kemarin kita mengkaji Al-Quran itu untuk menguatkan bahwa kita yakin kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga kemarin saya cetrekan semuanya, dari mulai bab syariatnya, bahwa dalam Al-Quran juga ada sainsnya dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah hari ini kita akan langsung masuk dalam bab tentang surat Al-Fatihah, yang insya Allah kita akan mulai hal-hal yang sifatnya ulum Quran. Ulum Quran itu sifatnya atau ilmu-ilmu yang menjadi perangkat untuk memahami Al-Quran, supaya naon sa Ustaz Iin tadi, supaya gagal paham. Maka dalam kajian tafsir Al-Quran kita akan mengenal ada istilah makiyah dan madaniyah. Ayat istilah ya jelas, jelas. Ayat istilah makiyah madaniyah, ada istilah perbedaan qiraat, ada istilah sebab nuzul, ada istilah nanti balaghah segala macam. Ya, jadi aku punten bilih kena acara kajian teh tafsir tapi budak baru kena sagala. Boh kana fikihna, kana hadisna, kana sejarahna kunaon cenah. Sabab memang kajian tafsir, mengkaji tafsir Al-Qur'an pasti budak baru kana sagala, karena Al-Qur'an ini semuanya. Ketika membahas misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara membaca ini, bagaimana bacaannya, bagaimana nanti hukum-hukum yang keluar dari ayat Bismillah ini, termasuk apakah misalkan para ulama sepakat bahwa Bismillah ini bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Jadi nanti kita akan bahas, walaupun maaf ininya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini tidak pakai fokus ya, tidak seperti Pak Dokter ya, Pak Kaprodi, Pak Presiden ya. Malu Ustaz Gaptek, jadi terapal gitunya, karena info kita tulis teh anu aya we gitunya, pilih tuh aja tuh mah kece lagi kamu. Ya Pak Presiden hampura maksudnya. Saya sudah gagahan, itu bisa coret-coret. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, bahwa Allah telah mengaruniakan kita hidayah. Allah sebut dalam surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ayat 125 surat Al-An'am ini mungkin bisa kita jelaskan sebagai indikator dari pengajian Pak Ustadz Ahum ya. Salah satu indikator bahwa kalau Allah cinta kepada kita, itu ya sadrahu yang jauh ya sadrahu Islam dilapangkeun gitu. Jadi seperti mungkin gitu ya, dari ibu-ibu, bapak-bapak di rumah lah lagi ngaji
Jadi bisi anu gitu ya. Itu kadang yang disebut wa mayyurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan. Jadi sempit itu sesat gitu. Berbuat kebaikan tadi dihesekkan oleh Allah. Tapi ada orang yang ingin Allah berikan cintanya, ingin Allah berikan hidayah kepada dia, yaj'al sadrahu lil Islam. Dibuka, dilapang begitu. Kayak orang mau ngaji. Lalu Allah tidak mau kebaikan bagi dia, itu dihesekkan. Tapi ada orang yang digampangkan, dimudahkan untuk ngaji misalkan, itu tanda bahwa Allah cinta ke kita. Jadi indikatornya salah satunya bahwa Allah memudahkan langkah kita. Termasuk Pak, kadang kita masuk ke sulon, jelema geus biasa misalkan geus biasa karena kagorengan, ingin maksiat. Wah, hiji waktu misalkan beli gitu nya. Apa begitu? Benci jauh ya, pas mau beli subhanallah. Itu ketika Allah yang memberikan kemudahan, memberikan cintanya, kemudian dia mulai insaf, mulai tobat, dia masuk ke ke warung, pas naik beli, muka dompet, muka celana dompet keluar. Cik, kira-kira kurang bakal ditekan dompet, di mana? Jangan itu dia, jangan beli, begitu. Kalau kita berpikir bahwa Allah sayang ke kita, itu cinta Allah, bentuk cinta Allah ke kita. Kenapa? Bahwa Allah telah sayang, semua itu ditahan oleh Allah, dihalangi. Jadi ketika akan beli itu, ketika nggak ada dompet itu harusnya kita berpikir bahwa Allah itu sedang cinta ke kita. Jadi Allah tahan, Allah halangi. Jadi waktu ketika pasti wah mama mendingan yuk gitu ya, itu subhanallah ya. Berarti dia nggak ngerti bahwa Allah sedang mencintai dia, sedang sayang kepada dia. Maka sekali lagi ketika Allah sebut tadi fama yuridillahu ayyahdiya yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan hatinya, mudah berbuat kebaikan, baca Quran gampang, ngomong agama Allahu Akbar langsung guru sholat. Tapi subhanallah, kalau orang kata Allah wa yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia naik ke langit hampa udara. Jadi sesak ketinggian kehadiran. Maka sekali lagi bahwa hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk mengkaji Al-Quran. Ini sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka mari kita sama-sama ambil kasih sayang itu, dan sehingga mudah-mudahan yang tadi saya sebutkan Allah mengaruniakan husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke kajian. Bahwa untuk mengkaji Al-Quran itu para ulama telah menentukan, atau yang disebut sebagai ahli tafsir itu tidak serta-merta orang yang baru menerjemah Al-Quran disebut ahli tafsir. Kan sekarang kalau itu banyak orang karek baca karek saat baca terjemahan bisa langsung jadi seakan-akan mufassir, ahli tafsir. Bisa nafsirkan itu nafsirkan dia. Padahal subhanallah, ada qawaid, ada dawabit, ada syurut, ada hampir 13 kata para ulama, dari mulai kemampuan untuk menguasai bahasa Arab, dari mulai nahwu, sorofnya, kemudian ilmu arufnya, kemudian ilmu istiqoh, kemudian ada balaghahnya. Balaghah kita kenal ada ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani, ada kemampuan menguasai usul fikih, kemampuan menguasai usuluddin, menguasai ilmu fikih dan lain sebagainya, sampai yang terakhir disebut sebagai mauhibah. Ya. Nah, kenapa? Karena supaya tidak orang itu tidak dengan gampang gitu. Baca Quran, baca ayat langsung ditafsirkan kio-kio. Sebenarnya begini, ya, kita ada istilah ulumul Quran, ada istilah ulumul tafsir, ya. Dalam ilmu Al-Quran kita mengenal ada istilah makkiyah dan madaniyah. Jadi misalkan sekarang kita mengkaji surat Al-Fatihah. Di awal kita akan kaji surat Al-Fatihah. Yang pertama yang harus kita ketahui, ini surat Al-Fatihah ini masuk dalam kategori makkiyah atau madaniyah. Ya, ada makkiyah, ada madaniyah. Cik ibu apa makkiyahnya kemana?
surat-surat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah. Kalau Madaniyah yang diturunkan di Madinah, ya. Ini sebagian ulama, sebagian kecil ulama berpendapat seperti itu. Tapi yang paling kuat bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu bukan hanya tempat, tapi faktor. Sehingga Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Kenapa? Karena nanti ada yang Madaniyah turunnya di Mekah, seperti surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina, surat Al-Maidah ayat 3. Itu turunnya di mana? Di Mekah. Ketika Arafah tanggal 9, apakah itu disebut Makkiyah? Tidak, itu disebut Madaniyah. Jadi sekali lagi kesepakatan bahwa Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ini kesepakatan para ulama, mayoritas mengatakan seperti itu. Ya. Pertanyaannya, apakah Al-Fatihah masuk dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah? Cik Pak Ujang, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Nah, kenapa Makkiyah? Sebelum hijrah. Baik, ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turun di Madinah, Madaniyah. Kecil sekali mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun 2 kali, sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ini juga syad, kurang diterima. Bahkan ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini setengah turun di Mekah sebelum Nabi hijrah, yang kedua setengahnya lagi turun setelah Nabi hijrah. Ini juga tidak diterima, tapi ada pandangan seperti itu. Tapi yang paling kuat bahwa surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah. Cipu paling surat Makkiyah ada sebiji. Ibu ayam apa surat Makkiyah ada sebiji? Surat Al-Quran ada sebiji, Ibu? 114. Anu termasuk karena surat Makkiyah sebiji? 10, 20, 30. 20. Cobian gula 20. Baik, kita kuis ya. 20 apa 30? Kan tertera, makanya kita kajiannya. Paling gampang yang disepakati, memang ada yang menyatakan ada yang 12, sisanya ini kemudian 86 masuk Makkiyah. Tapi yang paling gampang kita ambil satu pendapat yang disebut pendapat mayoritas ulama, bahwa Makkiyah itu surat Makkiyah berjumlah 86, sementara surat yang disebut Madaniyah berjumlah 28. Cuma cara gampangnya rumusna, Ibu surat Al-Baqarah ayat berapa ayat? 286. Jadi surat Madaniyah tinggal ambil yang pertama 28. Sedangkan surat Makkiyah tinggal ambil 86. 286, 28 dan 86. Surat Makkiyah yang termasuk surat Makkiyah tadi disebutkan ada 86. Kayak biasa nyebutkan. Surat Madaniyah yang 28 bisa ganti. Ya. Kenapa harus dibuka terlebih dahulu Makkiyah dan Madaniyah? Begini, ini terkait dengan status hukum. Ketika kita tidak mengetahui status ini masuk Makkiyah atau Madaniyah, nanti kita terkecoh oleh hukum. Contoh, ari hukum riba bagaimana? Kita akan bentukkan misalkan riba begini. Kenapa? Ngambil dari surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba. Itu kan jelas-jelas tentang keharaman riba. Sementara kalau kita lihat dari periodisasi, kita akan mengatakan bahwa riba pertama kali turun surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba. Kemudian nanti setelah itu turun surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdihimur riba wa qadnuhu anhu. Kemudian nanti turun kembali yang ketiga surat Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Nanti yang paling keras
itu di surat Al-Baqarah 275, 276, minus 277, langsung 278 dan 279. Nah itu yang ayat riba yang terakhir turun. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yataqabbalu asy-syaitanu minal mas. Sampai nanti di 279 Allah sebutkan fa'ilam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Lamun teu wae dina riba cek apa mah umum dan perang di Allah jeung Rasul. Artinya apa? Itu kita akan mengatakan bahwa hukum riba yang terakhir di surat Al-Baqarah termasuk masalah khamr. Kita kalau misalkan mengatakan tidak mengetahui tentang makiyah madaniyah, ketika mengatakan apakah khamr halal atau haram, kita akan ngambil misalkan surat An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Tong salat bari anjeun keur abok. Lamun beres abok geus teu abok deui sok salat. Itu menandakan bahwa khamr itu boleh. Ya kan? Kalau kita ambil cuil-cuil gitu. Sehingga ini yang perlunya kita mengetahui tentang makiyah dan madaniyah. Yang akhir paling turun tentang khamr adalah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Nah, tadi kita sebut Al-Fatihah, sepakat para ulama bahwa termasuk makiyah. Mana cara masuk makiyah madaniyah? Bahwa yang termasuk surat madaniyah satu surat Al-Baqarah, panjang-panjang Ibu. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Araf tidak, Al-An'am tidak, langsung Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Setelah itu Ar-Ra'd, Al-Hajj, Al-Ahzab, An-Nur, kemudian Muhammad, Al-Fathu, Al-Hujurat, Al-Hadid, Ar-Rahman 15. Tambah itu dari juz 28 Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, kemudian Al-Mumtahanah, kemudian As-Saff, kemudian Al-Hasyr, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, kemudian Al-Munafiqun, At-Tolak, At-Tahrim, kemudian di juz 29 surat Al-Insan itu madaniyah. Dan sisa 3 di juz amma ada Al-Bayyinah, Az-Zalzalah dan An-Nasr. An-Nasr itu idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi surat yang paling panjang Al-Baqarah ada di Madaniyah. Surat yang paling pendek idza ja'a nasrullah ada di surat Madaniyah. Kenapa surat idza ja'a ada di surat Madaniyah? Karena memang dia turunnya setelah hijrah. 83 hari sebelum Nabi wafat, surat idza ja'a nasrullahi wal fath turun. Jadi kalau kita bertanya, surat apa yang terakhir turun? Kalau surat yang komplit terakhir turun, itu idza ja'a. Tapi kalau kita berbicara, ayat apa yang terakhir turun, itu ikhtilaf. Berbeda pendapat. Ada yang menyebut al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu surat apa? Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutawaddiyatu wa naqihatu wa ma'kal ashabu. Sampai di akhir ada kalimat, ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tapi kata para ulama bukan itu yang paling akhir. Tapi surat Al-Baqarah wa taqu yauman turja'una fi illallah wa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kenapa? Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, 9 Arafah. Sementara setelah itu masih ada turun yaitu wattaqu yauman turja'un. Keun eta mah mana numpang akhir mana numpang awalna yang jelas antara. Ya, jadi kita harus tahu mana yang awal yang akhir ininya gitu, supaya untuk penentuan hukum juga kita bisa sakot. Oh, cenah teu naon khamr cenah halal. Alkohol teh halal, kumaha eta cenah An-Nisa. Ya Allah kita melakukan sholat waktu sukar atau ngadeukeutan sholat atau tong sholat aja itu kan nggak bisa gitu. Atau misalkan ya saluna ka'anil khamri wal maisir kul fihi ma'ifun habib wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepada aku wahai Muhammad tentang apa? Tentang khamr. Bagaimana hukum khamr? Ada manfaat tapi banyak madorot. Apakah halal atau haram? Masih halal. Jadi terus bertahap sampai nanti ketentuan akhir di surat Al-Maidah ayat
90. Baik, kita sepakati ya tadi ada 28 surat yang termasuk surat Madaniyah. Jadi kalau kita tadi sepakat bahwa Makkiyah adalah sebelum Nabi berhijrah, sementara Madaniyah adalah setelah Nabi berhijrah. Jadi hari Nabi hijrah tak sasi naon, bulan naon Nabi hijrah. Kan masuk peringatan tahun baru begini bulan naon. Nabi hijrah di bulan Safar, tanggal 27 berangkat dari rumah malam Jumat, langsung ke Gua Tur bersama Abu Bakar 3 hari 3 malam di sana, baru berangkat ke Yathrib. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 Rabiul Awal. Nyampe ke Kuba yang disebutkan oleh Pak Ustadz Presiden dalam khutbahnya. Kemana pertama nyampe? Ke Kuba. Maka pertama masjid yang dibangun pertama adalah masjid Kuba. Itu tanggal 8 Rabiul Awal. Masjidul Quds sanatan wa min awwal yaumin akram itu masjid Kuba yang disambut oleh para sahabat dari kaum Ansor itu tola'an badru alaina, itu di Kuba. Setelah itu Nabi tinggal hampir 4 hari di sana, baru pergi ke Yathrib. Ketika di Yathrib tanggal 12 hari Jumat, baru Nabi membangun masjid pertama, kemudian menyatukan, mempersaudarakan para kaum Ansor dan Muhajirin. Ya, baik, kembali kepada Makkiyah dan Madaniyah. Itu salah satu fungsi kenapa kita harus tahu dulu Makkiyah dan Madaniyah. Jadi lalu diulangi cik ibu tadi Madaniyah apa itu? 28-nya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, kemudian Ar-Ra'd, Al-Ra'd, Al-Hajj, Al-Ahzab, An-Nur, kemudian Muhammad, Al-Fatu, Al-Hujurat, kemudian Al-Hadid, Ar-Rahman, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, kemudian Al-Jumu'ah. Setelah itu juz 28 semuanya dari Al-Mujadilah sampai At-Tahrim atau At-Tahrim. Baru di 29 surat Al-Insan, kemudian di juz 30 itu Al-Bayyinah, Az-Zalzalah dan An-Nasr. Ya. Baik, kita masuk di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama termasuk Imam Al-Qurtubi, saya tidak menggunakan satu kitab karena memang tendensi sekali kalau kita menggunakan satu kitab, ya. Kalau kita misalkan menggunakan kitab Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, itu mungkin lebih condong kepada fikih. Kalau kita pakai Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu condong kepada filsafat dan teologi. Bahkan di sana ada kedokteran juga. Kalau kita ngambil Al-Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan Al-Qarnauti, itu lebih condong kepada bahasa. Termasuk ada Al-Lughat fi Ulumil Kitab karya Imam Ibnu Adil, itu lebih condong ke bahasa. Maksud bahasa itu apa? Jadi lalu dibaca Ghafiridan wa qabilit syadidin iqab ditaul. Itu yang dibahas tentang apa? Mubtada dan khobar. Ghafiridan wa qabilit tidak ada berapa khobar? Hampir 4 khobar. Itu sampai 5 halaman itu dibahas tentang bahasanya saja. Kalau kita ngambil risalah Busyairiyah, wacana sufi teuing ya, terlalu sufistik. Kalau kita mengambil misalkan kitab yang lain, nah maka di sini saya langsung mix saja ya. Sebenarnya ada satu kitab yang paling monumental, yaitu kitab Sofwatut Tafasir ya. Sofwatut Tafasir dibilang sofwah kenapa? Karena dia dari kata sofa. Sofwah itu inti. At-Tafasir itu kitab-kitab tafsir, sehingga Sofwatut Tafasir adalah inti tafsir yang 9 diambil, diracik sehingga tidak ada perbedaan di sana. Diambil yang paling kuat. Tapi ada yang paling bagus juga, karya ulama namanya Syekh Wahba Az-Zuhaili, itu 17 jilid, namanya At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati wal Wasyari'ati wal Manhaj. Itu 2 tahun yang lalu baru wafat, dan ini yang paling komprehensif walaupun tidak terlalu dan tidak terlalu bertele-tele. Jadi terus saya ngambil yang mana? Sekali lagi, kalau saya ambil satu, karena ini pertemuannya hanya 1 bulan 1 kali, jadi terlalu hilang. Ya, langsung di mix, gitu ya. Langsung di mix mana yang kira-kira yang paling dibutuhkan.
Baik, pertama ketika kita masuk basmalah Al-Fatihah, bahwa para ulama tafsir mengatakan ada sekitar 12 nama surat Al-Fatihah. Ada 12, termasuk kata Imam Qurtubi, nanti dinukil oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili, dinukil lagi dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Itu 12. Dari mulai nama surat itu disebut surat As-Shalah. Kenapa? Disandarkan kepada hadis Nabi, qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagi surat As-Shalah, yaitu Al-Fatihah, 2 bagian. Jadi disebut surat As-Shalah. Disebut juga surat Fatihatul Kitab, disebut surat Ummul Kitab, disebut surat Ummul Quran, disebut Asy-Syifa, disebut Al-Asas, disebut Al-Wafiyah, disebut Al-Kafiyah, disebut juga Al-Quran Al-Azim. Kemudian disebut juga nanti ada yang kita sebut Ar-Ruqyah. Mana yang paling populer? Yang paling populer Ummul Quran. Kemudian ada As-Sab'ul Matsani. Kemudian Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kalau misalkan Ummul Quran jelas, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi ummil Kitab. Sekali lagi, yang paling populer itu adalah Al-Fatihah, kemudian Fatihatul Kitab atau Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Quran, kemudian As-Sab'ul Matsani. Kenapa disebut As-Sab'ul Al-Matsani? Pertama, As-Sab'u itu 7. Al-Matsani itu dari kata tusanna yang diulang, sehingga As-Sab'ul Matsani adalah 7 ayat yang setiap hari diulang. Dari mana kita ambil? Ini yang akan menentukan apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Dari surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anil azim. Kata Allah bahwa aku telah memberikan kepada engkau walaqad atainaka sab'an, 7 ayat minal matsani yang terus diulang. Surat apa yang setiap hari diulang? Paling banyak diulang surat apa? Surat Al-Fatihah, jikul kepala binasnya. Nah, surat Al-Fatihah ini disebut As-Sab'ul Al-Matsani karena memang 7 ayat yang sering diulang dalam sholat. Nah, kenapa kita mengatakan Makkiyah, surat Makkiyah? Karena tadi walaqad atainaka sab'an minal matsani, aku telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang, yaitu surat Al-Fatihah. Sementara surat Al-Hijr ini turun di Makkah sebelum Nabi hijrah. Berarti 7 ayat juga turun sebelum Nabi hijrah. Gitu ya. Jadi menentukan bahwa ini Makkiyah atau Madani. Kemudian di awal ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini saya tidak mengatakan mukjizat. Kalau kemarin saya buka mukjizat Quran ya, untuk meyakinkan kita banyak sekali, dari mulai sains dan peninggalan-peninggalan sejarah, dari mulai Petra, Madain Soleh sampai nanti kaum Sodom ya, yang di samping selat laut mati ya. Ini saya hanya mengutip pernyataan dari Khalaf Rasyad. Dia seorang ulama yang wafat tahun 1990. Dia mengatakan, ini entah apakah kebetulan atau tidak, tapi yang jelas ketika kita hitung betul sekali. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalimat Bismi itu pakai alif, tapi di sini tidak. Kalau Anda baca Bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbika, itu pakai alif. Tapi Bismillahirrahmanirrahim baik di situ maupun di surat An-Naml itu tanpa menggunakan alif. Ternyata wallahu a'lam, ini cocokologi atau bukan, tapi yang jelas bahwa huruf dari Bismillahirrahmanirrahim semuanya ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Dan semua kata yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dibagi semuanya dengan 19. Kalau pakai alif menjadi 20 maka tidak akan bisa dibagi. Pertama kita lihat kalimat Bismi, ism itu dalam Al-Quran tercatat 19 kali terulang. Artinya huruf ism, kata ism yang 19 kali itu bisa dibagi 19 huruf Bismillah. 19 bagi 19
jalalah, Bismillah Allah. Huruf Allah, kata Allah, lafzul jalalah dalam Al-Quran itu terulang sampai 2698 kali. 2698 kali, kalau dibagi 19 berapa? 142. Itu bisa dibagi. Kemudian kata Ar-Rahman, Bismi Ar-Rahman, Bismi Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam Al-Quran terulang hampir 57 kali. 57 dibagi 3 dibagi 19, 3. Kemudian kata Ar-Rahim. Ar-Rahim dalam Al-Quran itu tercatat sampai 114 kali. Dan dibagi 19 adalah 6. Itu wallahu a'lam. Apakah kebetulan atau justru ingin menunjukkan bahwa jangan sampai ada lafaz Allah yang tertinggal. Jangan ada sampai lafaz Ar-Rahman yang tidak tertulis. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, kita akan bersinggungan dengan qiraat. Ya. Jadi kenapa berqiraat? Qiraat itu apa? Ragam bacaan. Maka misalkan kita di Sudan, kalau Bapak Ibu pergi ke Sudan, itu akan mendengarkan bacaan wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ragam bacaan. Dulu banyak ya, dikerucutkan menjadi 7. Ada 7 ragam bacaan dalam membaca Al-Quran. Apakah 7 Quran? Bukan. Qurannya satu, tapi cara bacanya yang berbeda. Kenapa? Dialek. Contoh dialeknya gini. Ayah misalkan kurang Sunda di kurang Medan, ngaliwat, pas ngaliwatnya ayah jangkung balubur, cek kurang Sunda, itu tower. Sebutnya tower. Ngaliwatnya orang Medan, nyebutnya nawan, tower. Itu dialek. Atau dalam bahasa Melayu kita mengatakan, oh tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi orang Malaysia bilang apa? Tapul. Ada itu dialek. Maka dalam 7 ragam bacaan itu 7 yang mutawatir bisa digunakan untuk sholat. Dalam Al-Fatihah ada 3 perbedaan bacaan. Dari mulai Maliki ada membaca Malik. Kemudian surah kita membaca menggunakan shod. Sementara yang lain menggunakan sin atau zal, zirah. Ketika membaca alaihim, kita menggunakan kasroh alaihim. Dalam bacaan yang lain alaihum atau alaihim. Ya, baik, kita buka. 7 qori itu siapa? 7 mukri itu kita kenal di Madinah. Ada Imam Nafi' namanya. Imam Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nu'aim Al-Laythi. Beliau lahir tahun 70 Hijriah, wafat tahun 169 Hijriah. Ya, punya 2 perawi namanya Qalun dan Warsh. Ya, kalau kita dengar riwayat Warsh dari siapa? Dari Nafi'. Itu di Madinah. Di Makkah kita kenal ada Abdullah bin Kathir. Beliau lahir tahun 40 Hijriah, wafat tahun 120 Hijriah. Punya 2 perawi, namanya Qunbul dengan Al-Bazzi. Nah, ini Kathir yang berbeda dalam pembacaan Malik. Kita membacanya Maliki Yaumiddin, sementara yang lain membacanya Malik. Yang 5. Kemudian ada Abu Amr. Abu Amr ini di Kufah. 2 periwayatnya namanya Ad-Duri dan As-Susi. Ya. Kemudian ada yang keempat kita kenal namanya Ibnu Amir. Ibnu Amir ini di Damaskus, dia punya perawi juga, ya. Namanya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima yang kita pakai namanya Asim. Asim ini sama di Kufah. Beliau wafat tahun 128 Hijriah, punya 2 perawinya namanya Syu'bah dengan Hafs. Nah, yang kita pakai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki. Maliki itu
riwayat dari Asim. Qiraatnya siapa? Hafs. Kalau qiraat yang 5 yang lain itu Malik. Jadi kalau dibuka kitab ada namanya kitab Al-Hujjah bil Qurra' Sab'ah 4 jilid. Itu karya Abu Ali Al-Hasan Al-Farisi. Itu hampir 23 halaman pembahasan tentang Maliki saja. Perbedaan. Kemudian nanti yang kelima ada namanya Hamzah. 2 perawinya Khalaf dan Khalad. Kemudian yang ketujuh kita kenal Al-Kisai. Perawinya adalah Abdul Harith dengan Duri Al-Kisai. Nah, kenapa kita bahas ini? Bisi urang nyalahkeun gitunya digigir teh maca atau pas imam Maliki yaumiddin pas ihdinas siratal mustaqim alaihim sudah bisa cek urang teh. Justru itu mah sudah level qiraat sabah. Tapi kita jarang pakai di sini. Ya, atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal ladzi idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan mudafan wah cenah. Ieu madhab naon ieu cenah gitu ya. Padahal ragam. Ya, maka dalam dialek itu ada dialek Hudair, ada dialek Tamim, ada yang dialek yang mendominasi namanya dialek Quraisy. Ya, karena Quran itu dulu pertama kali ada ditulis di zaman Abu Bakar. Kemudian kedua kali di zaman Utsman bin Affan itu tidak menggunakan titik, koma, syakal, jabar, jr, jokor nukar itu make. Es kuning Arab bunggul itu make titik koma oke. Baru ada titik itu di tahun 60 Hijriah oleh Abdul Aswad Ad-Duali yang wafat tahun 69 Hijriah. Baru ada titik. Ya, nanti ininya patah itu titik di sebelah sini, kasroh titik di sebelah sini. Wah, terus ini apa? Penyempurnaan. Maka ada perbedaan dalam ragam sekali lagi. Perbedaannya tadi Maliki, yang lain membaca Malik. Kemudian dalam Syirah kita membacanya Syiratal ladzina, Syirah pakai shad. Sementara yang lain ada yang membaca Syirah pakai sin. Tapi ada yang membaca juga misalkan Hamzah itu baina antara sin dan zai. Sehingga mirip dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian alaihim itu hanya 3 perbedaannya. Alaihim kita alaihim. Sementara bacaan yang lain itu jumhur semua yang 6 alaihim. Tapi ada yang membaca alaihum, ilaihum. Ada juga yang membaca alaihimu. Dipanjangkan. Ditong kaget gitunya. Maka kita mengkaji itu sampai ke qiraatnya biar tegagal paham kata Pak Ustaz tadi. Baik, kemudian kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita masuk tadi karena saya sebut tadi kita akan budak balik karena pikirna karena hadisna gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah wajib dibaca ketika sholat atau tidak usah? Sementara kalau kita masuk yang pernah haji ya, yang pernah ke Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jangan suka Alhamdulillah. Bismillah, terbaca iftitah lah. Buat pohon, Ustaz, macam lain iftitah apa begitu? Karena memang berbeda. Ada yang adaha ayatan min suratil Fatihah. Ada yang menganggap itu bagian dari Al-Fatihah. Ada yang juga menganggap itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Contoh Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik bahwa Bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ketika mereka sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kan sudah Alhamdulillah. Kenapa? Karena dilandaskan misalkan hadis dari Anas, Sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali annahum istaftahu bilhamdilillah. Aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekalipun mereka tidak ketika membaca, mereka langsung membaca Alhamdulillah. Atau riwayat yang lain, kalimatnya Sholaitu ma'a Rasulillah. Kalau tadi khalfa, kalau ma'a nanti kesananya falam asma ahadan minhum
yaqulu bismillah. Aku tidak pernah mendengar mereka membaca bismillah, langsung alhamdulillah. Maka Imam Malik dalam bacaan sholat bismillah itu makruh. Kita menyalahkan. Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafi, saya sudah sebutkan kemarin ya. Imam yang pertama Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Imam Malik. Nah, Imam Malik ini tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Ini sobat daripada Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik menyebutnya ini Abu Hanifah ini adalah guru saya. Nah, perbedaannya Imam Abu Hanifah hanya membacanya sir. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi dibaca. Kalau misalkan Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i ada ayat min suratil Fatihah. Dia memasukkan al-basmalah kepada surat al-Fatihah. Termasuk nanti Hambali, tapi Hambali juga disirkan bacaannya. Jadi orang bisa hafal. Mun imam Allahu Akbar, cicing sabda langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tapi bagi kita mana yang paling kuat? Ya. Yang jelas kita menganggap bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya. Kemudian, sebelum Bismillah kan kadang kita ada bacaan dulu. Allahu Akbar, baca iftitah, ya kan, sebelum Bismillah. Iftitah ini wajib atau sunnah? Sunnah kan, hukumnya sunnah. Kan masalahnya mau dibaca iftitah, kan Pak Ujang mau dibaca. Allahumma ba'in, ya wajah tuh, sama dabna anu, gitu kan. Padahal atau ormas, padahal kan mana ormas. Ya, inilah yang menjadikan nanti perbedaan. Ya, salah satu yang menjadi asbab perbedaan di antara para imam mazhab, salah satunya misalkan hadisnya banyak. Dalam iktidal juga hadisnya ada 7. Pertama, Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ada 2. Pertama bahwa Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca ketika engkau takbir diam sejenak?" Kata Rasulullah, "Apa? Aku membaca Allahumma ba'id." Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang biasa membaca Allahumma ba'id mangga. Oh, terus saya wajah tuh mangga. Itu riwayat dari Imam Muslim, kemudian riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Boleh dibaca, silahkan. Wah, berarti di kuduah mah anu cenah urang ge kudu anu teu mangga. Yang penting mana yang hadis paling kuat silahkan. Ada lagi misalkan yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu biasa di mazhab Hambali dibaca. Ada lagi riwayat dari Ibnu Umar, dalam Sahih Muslim ada, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad ada. Kata Ibnu Umar apa? Ada seorang laki-laki ketika akan sholat datang tergopoh-gopoh, terengah-engah, langsung Allahu Akbar yang dibaca Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kabiro, subhanallah bukratan wa asila. Eta mah beres sholat Nabi Muhammad sallallahu langsung man yaqulu kada wa kada, sabian membaca Allahu Akbar kabiro. Fa'al kau kan cicing da sieun kan bisa disalahkeun teh kumaca Nabi. Masya Allah, futihat laha abwaabus sama, dibukakeun pintu langit. Pintu langit dibukakeun, subhanallah. Eta pemuda akhirnya ngaku abdi. Pertanyaannya, Nabi Muhammad pernah membaca Allahu Akbar kabiro enggak dalam iftitah? Tidak. Tapi boleh enggak membaca itu? Boleh. Nabi sendiri mengiyakan. Kemudian ada riwayat yang lain. Ini dari Anas bin Malik. Sama kasusnya seperti itu. Ketika Nabi sudah takbir, datang pemuda, kemudian langsung Allahu Akbar, alhamdulillah dan kafiran thayyiban mubarakan fi. Nabi bertanya, siapa yang tadi baca itu? Saya ya Rasulullah. Masya Allah. Turun 12 malaikat berlomba untuk memeluknya. Pertanyaannya,
Nabi Muhammad dalam kita membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakallahu enggak, tapi membolehkan. Nah, hari kurang kalau mau baik kita wajah digir kamu baca alhamdulillah hamdalillah enggak begitu ya. Jadi silakan. Yang tidak memang ada dua. Riwayatnya kurang kuat. Allahumma rabba Israfil wa Mikail itu kurang kuat. Kemudian Allahumma anta qayyum samawati wal ardi itu kurang kuat. Yang dua itu kurang kuat. Yang lima kuat. Sengaja Nabi mana sedih ngapain Allahumma bagi di wajah itu cenah geus 70 tahun aja nya saya. Anu ulah teh naon? Pas Allahu akbar. Ilahi eta udah karena udah yang ada silakan. Dan kita di Masjid Purwa silakan ada. Kita tidak membatasi harus mana. Yang penting ada hadisnya dan Ustaz atau mungkin itu maaf hoyong sempurna, hoyong mengikuti hadis Nabi sunnah Nabi kumaha kabeh dibaca minang Ustaz. Beres Allahumma mari langsung wajah. Beres wajah Allah dan kamu langsung kalau Allah Akbar menang jadi dosa. Itu. Nah itu hadisnya banyak sehingga imam mazhab harus memilih mengambil mana yang paling kuat. Ada juga hadisnya satu. Contoh misalkan nanti kita bahas dalam menggerakkan telunjuk. Mana yang paling kuat begini dari mana itu kan hadisnya ada 12. Cuman beda jalur, intinya mas satu, perbedaan dalam pemahaman karena yang namanya bahasa itu multitafsir. Kalau kita diperlihatkan video Rasulullah sholatnya itu tidak ada perbedaan. Tapi karena bahasa, misalkan yuharriku isba'aihi menggerakkan, kalimat menggerakkan itu apa? Gitu ya. Kita enggak akan mana yang paling ininya, yang penting ada enggak sandaran dalilnya. Gitu ya. Nah, termasuk ketika takbir itu setelah tadi maka Imam Malik memilih untuk tidak membaca iftitah, kemudian tidak membaca bismillah. Kenapa? Hadis tadi istaftahu bilhamdulillah, membuka bacaan sholat dengan langsung baca alhamdulillah. Jadi tidak dibaca sir. Kan ada dia Allahu Akbar, beres eta langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan lain-lain, itu dibaca bismillah. Ini enggak. Ya, termasuk ketika takbir begini, di mana posisi? Di sini, sini, di sini, di sini. Di sini. Ini kan ada 5. Silakan mau yang mana? Yang enggak ada maaf. Ini kan nanti di sini. Imam Syafi'i yasarkan qalilan ke sebelah kiri sedikit. Ini di atas di dada. Bisa di sini, bisa di sini. Atau di bawah ada di atas perutnya, atau tahta surah di bawah asing. Nah, ayah apa sih itu? Ibu akan ke Turki, ayah orang Turki, Tuhan itu ya. Kan di Turki mazhabnya apa yang digunakan? Mazhab Nabi. Allahu Akbar begini. Mazhab Nabi. Makanya kalau ibu pernah nonton film Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel 1453, itu dalam beberapa filmnya begini ketika beliau jadi imam itu, karena menganut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki buat, jadi bisa di arsalah itu begini. Jadi Syiah itu begini, tapi Maliki juga sebagian ada begini. Allahu Akbar. Jadi tidak setiap yang begini itu Syiah, enggak. Ya, nanti perbedaan, ya, tapi maaf, tadi ada yang tidak ada di sini. Kenapa? Ini lihat, ini bisa dulu pernah terjadi boleh. Karena dalam kondisi ada pilar, itu perang. Dalam perang jangankan begini, megang pisau atau megang belati. Posisi orang imam sudah sujud, kita nggak sujud, nggak apa-apa. Lihat dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa dalam salat apa taifatu min ma'awiyah itu asli kataku. Kalau engkau dalam kondisi perang, terus melaksanakan salat jamaah, nanti kalau 4 saf, 2 saf sujud, yang 2 saf berdiri. Megang pedil, boleh begini. Tapi nanti di ayat 104-nya Allah sebutkan fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum.
Tapi itu kalau udah selesai si loba dikir. Nah, udah kembali kondisi aman, maka sholat itu berlangsung. Kalimatnya fa'idat ma'anantum fa'aqimus sholat. Aqim itu apa? Mendirikan sesuai dengan syarat rukunnya. Kembali kepada asal. Maka di sanalah berlaku kaidah usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'a illatihil ma'thurati wujudan wa adaman. Bahwa hukum asal, hukum ijtihad yang baru, ya, itu berlaku selama ada ilah. Ketika ilah itu wujudan wa adaman hilang, adaman, maka hukum asal kembali atau hukum kembali kepada asal. Oh, kalau 45 ke zaman perang akhirnya nyempong kilo dengan aman. Tapi ketika sudah hilangnya tidak ada, musuh sudah tidak ada, maka kembalikan hukum kepada semula. Mau di sini silakan. Gitu ya. Banyak sekali kita maaf ya udah baru kemana-mana karena kita membaca berbicara tentang tafsir, gitu ya. Kemudian itu dari ketika kita takbir, bismillah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ternyata Imam Sudais lain nya macam bismillah teh. Tidinya ngeureuta gitu ya. Jadi kita harus ngebuka, termasuk di kedua ini kita tidak mengkhususkan, tapi karena misalkan Salman ini ya udah kita ikuti selama ada dalam hadisnya. Ada juga tadi yang hadisnya tidak ada, beda nanti pemahaman. Hadisnya satu, ada juga hadisnya tidak ada sama sekali. Siapa bersolat gerak 3 kali batal tuh, kan enggak kira-kira. Sehingga nanti ada istihad. Imam Syafi'i mengatakan al-harakah ats-tsalatsah al-mutataliyah, gerakan 3 kali berturut-turut batal. Tapi dalam mazhab mereka enggak. Maka lihat Imam Sudais, Allahu Akbar. Yang pernah lihat live di Masjidil Haram, benar-benar itu harusnya batal kalau dalam mazhab Syafi'i kan. Gitu. Maka kalau kita buka ya, imam madhab itu kenapa harus berbeda selain tadi dalam masalah hadis? Ada yang hadisnya banyak, milih satu. Hadisnya satu, berbeda dalam pemahaman. Ada yang hadisnya tidak ada, maka nanti keluarlah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tinggalnya di Irak. Irak itu kurang hadis, pasokan hadis dari Madinah kurang, sehingga dia lebih menggunakan akal, rasio. Maka yang digunakan sumber hukumnya itu 5. Ada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, maka As-Sunnah. Dari Sunnah tidak ada, maka lihat ya ayyuhalladzina amanu wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Apa ijma'? Setelah ijma' tidak ada, baru menggunakan qiyas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi kuntum tu'minuna billah. Qiyas. Baru yang kelima menggunakan istihsan. Istihsan itu ya kayak orang misalkan jual kulit kurban. Kan dalam hadis jelas sekali, man ba'a lahma udhiyatihi fala udhiyatalan. Siapa orang yang menjual organ tubuh dari binatang kurban, maka dia tidak punya pahala kurban. Ayo kita jalan keluar. Di mana? Itulah menggunakan istihsan dengan syarat-syarat yang kata Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam Wadilah mengatakan salah satu syaratnya dengan menggunakan istihsan itu tidak boleh dibelikan sesuatu yang mustahlakah, gampang hancur, darun, teteni. Jadi itu yang para marawatona dikasih para teteni. Boleh dibelikan sesuatu yang bisa kuat lama. Contoh dibelikan kitab, dibelikan Al-Quran. Itu naf'un dan dia bertahan lama. Kemudian Imam Malik yang paling banyak. Pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian dia menggunakan ijma' juga, menggunakan qiyas juga, tapi sedikit. Qiyasnya sedikit. Kemudian baru 7 yang tidak disepakati. Ada istihsan beliau pakai, ada satu darawi, ada masalah hukum salah, ada istishab, kemudian ada syar'u man qablana. Ya, ada satu darawi, ada juga qaul sahabat. Pendapat sahabat dijadikan sumber landasan hukum oleh Imam Malik. Dan yang ketujuh beliau menggunakan amalu ahlil Madinah. Apa amalu? Kebiasaan penduduk Madinah itu dijadikan sandaran hukum juga.
itu Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179, itu tinggal di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah. Selamanya di Madinah, kecuali untuk berhaji. Yang ketiga, ada madhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza yang kemarin dibombardir Palestina. Di usia 2 tahun, di usia 4 tahun, dan mengatakan 2 atau 4 sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Tahun 204 Hijriah itu pas lahirnya Imam Muslim. Imam Muslim, Sahih Muslim itu lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Kalau ada yang nanya, ada Imam Syafi'i ceramah pakai Sahih Muslim tuh? Ya ada hadisnya mah iya, kita baca ayat. Hari pakai Bukhari itu, bujang Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Patronnya enggak, tapi Imam Al-Bukhari dalam kebanyakan riwayat bermadhab Syafi'i. Al-Bukhari, Al-Bardisbah Al-Bukhari Al-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menggunakan, bedanya Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan, Quran, Sunnah, kemudian ijma, qiyas. Istihsan tidak pakai, istishab tidak pakai, syarungan qobana tidak, kecuali penggunaan satu dalam sedikit, ya hampir sama dengan madhab Hambali, itu menggunakan 7 sumber hukum. Ya, jadi di sana aja beda. Untuk apa? Sesuatu yang tidak ada nas yang kuat. Bismillah. Belum masuk kepada labelnya, tapi insya Allah yang mudah-mudahan bulan depan ini kita masih bahas dalam fikihnya, ya, karena nanti juga banyak sekali dalam ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam sejarah juga ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan berbicara tentang Yahudi. Ghairil maghdubi itu al-maghdub yang dibenci Allah itu Yahudi. Ad-dallin itu siapa? Masehi apa? Kristen, gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan dihadapkan misalkan dengan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran. An'amta alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orang yang memberikan nikmat kepada mereka itu ya Allah? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi tafsiran insya Allah mudah-mudahan kalau Allah perkenankan bulan depan kalau ada waktu usia kita akan bahas kembali. Ini baru tentang fikih sedikit, belum juga masalah hadis, masalah sejarah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa ternyata dalam pandangan-pandangan fikih juga memang banyak perbedaan, sehingga yang kita angkat adalah toleransi terhadap sesuatu yang ada dalilnya. Sekali lagi yang ada dalil. Yang tidak ada dalil jelas kata makhluk. Contoh, puntennya di mana tempat Allahu Akbar itu tidak ada. Itu dalam begini juga kan cuma ada 2. Yuhadi udunaini, sejajar daun telinga, atau hadwa min kabayi, sejajar bahu. Cuman sejajar bahu itu sekumah kieu kan sejajar. Nah, dari sudut mana? Apakah dari sudut sini? Oh, dari sudut sini vertikal. Sejajar juga. Maka itulah kita pentingnya untuk mengkaji madhab. Itu seperti itu supaya ada bimbingan. Oh, cara madhab enggak, bukan itu justru madhab juga tetap mengikutinya, ngambil dari Nabi gitu. Jadi sekali lagi bukan kita mengkaji seperti ini. Wah, cenah batu habis kabulan urang manukieu kene, betul. Justru kita harus benar dalam ibadah itu. Maka sekali lagi dalam ibadah itu harus benar, harus benar. Dari mulai tata caranya, jumlahnya, kadarnya, waktu, tempat itu harus benar. Jenisnya juga harus benar. Oh, kurban dia entol cenah. Oh, dengeuna bisa kok. Nah, kan 100 sikin cenah. Poros enggak bisa. Jenisnya sudah jelas. Termasuk waktu harus jelas. Ngaca sholat jam 11, kerjaan bisa. Sholat pas waktu ada. Tempat. Ujang kerja di mana? Iya, kerja di itikaf. Nah, jangan di masjid dulu. Di mana itikafnya? Itu oleh itikaf. Istrika.
Dan iktikaf sudah jelas tempatnya di masjid. Tata caranya harus jelas betul sesuai dengan yang tadi disebutkan dalilnya mana. Harus benar. Walaupun ada perbedaan, ya sekali lagi perbedaan hadis itu yang kita ambil. Nggak apa-apa beda, tapi ada sandarannya. Tapi nanti kita mulai naik-naik mana yang paling kuat. Arjahul aqwal. Syukron, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah bimbing ila aqwamit thoriq sampai menuju kita akhir hayat kita semua khotimah amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya 98 tidak ada yang jawab apuntennya. Ini juga baru bismillah tapi mudah-mudahan Allah karuniakan faedah. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan hidayahnya, hidayah taufiknya amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.